Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dahu. Ikhwatul iman rahimakumullah, di pertemuan kita kali ini masuk ke bab yang ketiga mengenai dosa kepada orang tua. Ini penting untuk disampaikan bahwa memang banyak di zaman sekarang ini atau di waktu yang modern ini banyak anak-anak yang durhaka atau tidak menghargai kedua orang tua. Ada dua kisah yang akan kita sampaikan pada pertemuan kali ini. Pertama, kisah tentang Jurayj, yakni seorang pendeta di zaman Bani Israel, atau di bahasa kita itu ustaz. Yang kedua, kisah Alqamah, yakni di zaman Rasulullah SAW. Dua kisah ini memiliki esensi yang sama, yakni ketika seorang anak menyakiti hati kedua orang tuanya, atau dalam hadis ini atau dalam dua kisah ini, dua-duanya berkaitan dengan sang ibu dari masing-masing orang soleh ini. Ikhwatul iman rahimakumullah, di zaman Bani Israel ada yang namanya Jurayj. Jurayj ini terkenal banyak ilmunya, ibadahnya getol, selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai satu ketika Jurayj ini dipanggil oleh orang tuanya atau ibunya, padahal dia dalam keadaan sholat. Nah, Jurayj ini ada kebingungan, ada kebimbangan dalam hatinya. Apakah memenuhi panggilan dari ibunya atau melanjutkan hubungannya, melanjutkan ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai berjalan beberapa kali, ibunya ternyata meskipun anaknya sedang sholat, dia tidak ridho karena panggilannya tidak digubris atau tidak dipenuhi oleh anaknya ini. Ikhwatul iman rahimakumullah, kekesalan dari ibunya ini sehingga melahirkan sebuah doa. Dalam doanya itu, Allahumma la tumithu, ya Allah jangan matikan dia, jangan biarkan dia mati, hatta turiyahu ujihal mumisat, sehingga satu hal yang istilahnya hina datang kepada anaknya tadi. Ternyata benar saja, Jurayj yang soleh ini, Jurayj yang rajin ibadah ini, diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, difitnah oleh seorang pelacur yang hamil oleh tukang gembala, kemudian mengatasnamakan bahwa anak yang dikandungnya, anak yang ada di dalam perutnya ini adalah anak Jurayj. Bagaimana kita istilahnya bisa membayangkan atau kita bisa membayangkan bagaimana seorang yang tadinya alim, seorang yang tadinya rajin ibadah, terkenal di masyarakat orang yang soleh, tapi ada fitnah datang dari seorang perempuan yang mengaku telah dihamili oleh Jurayj ini. Ternyata warga yang mendengar pengakuan dari wanita tadi langsung menghajar, menghakimi Jurayj ini tanpa mendengar, tanpa mengindahkan, klarifikasi kalau bahasa kita sekarang.
dari Jurayj ini, sehingga wajahnya rusak, hampir istilahnya itu udah babak belur, dan kuilnya, bahasa dulu kan belum ada masjid, kuilnya dulu rata dengan tanah. Tapi ternyata Jurayj dalam keadaan kondisi seperti itu meminta kepada warga, meminta kepada masyarakat yang menghakimi dirinya untuk membiarkan dirinya sholat 2 rakaat, kemudian berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam doanya Jurayj mengatakan, "Ya Allah, perlihatkanlah kepadaku bahwa aku ini tidak salah." Intinya seperti itu. Kemudian di waktu yang bersamaan di tempat itu juga perempuan yang memfitnah Jurayj ini melahirkan seketika itu juga. Jurayj yang melihat istilahnya kejadian itu mencekik anak yang dilahirkan itu. Kemudian bertanya, "Man abuka ayyuhal walad?" Siapa anakmu, wahai anak? Tak disangka ternyata anak yang kecil tadi, yang dalam logika kita anak yang kecil seperti itu tidak mungkin bisa mengucapkan istilahnya bahasa yang bisa dipahami. Jangankan bahasa yang dipahami, mengeluarkan satu suara atau kata pun tidak logis. Ternyata ya rahimahullah, anak yang tadi menjawab bahwasannya bapakku itu adalah tukang gembala. Jadi perempuan ini ternyata berzina bukan dengan Jurayj tapi dengan tukang gembala. Yang kedua, kisah Alqamah diceritakan bahwa Alqamah ini adalah seorang yang sering sholat, sering zakat, kemudian solehlah pokoknya. Kemudian dia kenai sakit yang luar biasa sampai mau mengakhiri atau mau menjelang ajalnya. Istrinya diutus kepada Rasulullah SAW untuk menceritakan kondisi Alqamah ini. Istrinya mengatakan bahwa Alqamah sedang proses menuju akhirat, artinya sedang sakaratul maut. Maka Nabi Muhammad SAW mengutus Bilal, mengutus sahabatnya untuk istilahnya mengecek apakah benar apa yang dikatakan oleh istrinya Alqamah tadi. Kalau benar, tolong ditalkinkan atau ditalkinkan begitu. Tapi ternyata mereka mengabarkan kepada Rasulullah SAW, yakni para sahabat, annahu la yantiqu lisanu, lisannya itu tidak bisa berbicara, tidak bergerak, bisyahadah, mengucapkan 2 kalimat syahadat. Maka Nabi Muhammad SAW tidak menanyakan kenapa, punya penyakit apa, tidak. Nabi Muhammad hanya mengatakan, hal min abawaihi ahadun hayyun, apakah dari salah satu orang tuanya ada yang masih hidup? Kila ya Rasulullah, ummu kabiratis sin, ada ibunya tapi sudah tua. Fa'arsala ilaiha Rasulullah SAW, Rasul mengutus sahabatnya kepada ibunya tadi, ibunya Alqamah ini, untuk memberikan pesan, kullaha in qaddarat 'ala masir ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa illa faqriyun fil manzil haqqun ya'tika. Jadi istilahnya Nabi ini ingin menemui ibu Alqamah itu. Maka ibunya ini menjawab, yang pantas untuk menemui itu adalah bukan Rasul, tapi ibu ini karena mengakui tidak pantas menemui, apakah tidak pantas seorang Rasul menemui wanita sepertinya, maka dia istilahnya menghormati Nabi, lebih baik dirinya yang pergi menemui Rasulullah SAW. Ternyata
ketika ditanyakan oleh Rasulullah SAW, wahai Ummu Alqamah, jujurlah kepadaku dan jangan berbohong, karena kalau jika engkau berbohong maka wahyu Allah akan datang kepadaku. Bagaimana keadaan Alqamah selama dia sebelum sakit? Rasulullah SAW dijawab oleh ibu Alqamah ini, ya Rasulullah, kasirus sholat. Alqamah ini banyak sholat, kasirus siyam, banyak saum, kasirus sodaqah, banyak sodaqah. Kemudian kenapa bisa seperti itu? Rasul bertanya. Maksudnya kenapa bisa Alqamah orang yang soleh tapi kok matinya lama gitu, tidak bisa mengucapkan kalimat syahadat. Ternyata rahimahullah, ibunya mengatakan, ana alaihi sahidatun, aku memiliki ketidakenakan, rasa murka. Kenapa? Kata perempuan itu, karena anakku ini lebih mementingkan istrinya daripada diriku. Rahimahullah, dua kisah ini menggambarkan kepada kita bahwa seorang ibu ketika hatinya teriris, ketika hatinya tidak dalam kondisi baik karena perlakuan anaknya, sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala mengirimkan istilahnya balasan bagi kedua anaknya ini. Padahal kalau kita perhatikan, Alqamah dan Jurayj ini dua-duanya soleh, tapi tidak diperhatikan kesolehannya itu karena menyakiti hati ibunya. Kemudian Rasulullah SAW memerintahkan kepada sahabat, ketika mendapatkan istilahnya pengampunan dari ibunya ini, Alqamah kemudian bisa bersyahadat, kemudian mati dalam keadaan husnul khotimah. Ikhwatiman rahimakumullah, tadi sudah digambarkan dua kisah ini, intinya sama-sama istilahnya menyakiti hati kedua orang tua. Kemudian Allah tidak ridho meskipun mereka orang-orang soleh, karena hakikatnya ridho Allah ada pada ridho orang tua. Ketika orang tua ridho, maka Allah pun akan ridho, tentu dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu saja mungkin bisa disampaikan, mudah-mudahan ada guna dan manfaatnya. Mudah-mudahan kita tergolongkan menjadi anak-anak yang soleh, yang membanggakan, yang bisa mengantarkan orang tuanya menuju surga ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbighfir li wa liwalidayya wa lil mu'minina yawma yaqumul hisab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.